Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi memeriksa mantan Gubernur Bali Iwayan Koster dalam kasus dugaan korupsi. Polda Bali dan Polresta Denpasar menangkap sopir taksi yang memeras 2 wisatawan asing. Mencoba kelezatan rasa sate orop daging kambing di Denpasar. Tim SAR gabungan menggerakkan belasan anggota untuk mencari seorang wisatawan asal Uzbekistan yang terseret arus di Pantai Kuta Jumat pekan lalu. Korban seorang remaja, laki-laki berusia 14 tahun. Tim SAR dibagi menjadi 2 tim. Mereka menyisir Pantai Kelan dengan menggunakan jet ski dan perahu karet, serta peralatan canggih berupa drone terbal dan alat deteksi bawah laut. Tim berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah dilakukan pencarian selama 3 jam, korban akhirnya ditemukan tewas terapung tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Prof. Ngurah. Basarnas dengan menurunkan 1 unit perahu karet dan 2 unit jet ski bersama-sama dengan Balawista, di mana menurunkan perahu karet dan 2 buah papan surfing, melaksanakan pencarian di seputaran lokasi. Alhasil pada pukul 17:10 target kita temukan dalam keadaan naik delta di selatan dari lokasi kejadian, dan selanjutnya target atau korban kita evakuasi ke darat dan selanjutnya dibawa dengan menggunakan ambulan Balawista menuju RSU Prof. Ngurah, Denpasar. Korban bersama temannya sesama warga negara Uzbekistan sedang berlibur di Pantai Kuta, Bali. Mereka asyik berenang, namun Pantai Kuta memiliki arus yang deras dan berbahaya. Balawista Badung meminta wisatawan yang berlibur di Pantai Kuta agar memperhatikan rambu keselamatan karena sudah banyak korban yang meninggal terseret arus dan tenggelam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Okay, go to the police. Go to the police. Okay. Go to the police. Okay, go police. Go police. 50,000. No. IDR. Polda Bali dan Polresta Denpasar menangkap sopir taksi yang memeras 2 wisatawan asing. Kasus terkuak setelah viral di media sosial. 2 wisatawan yang menjadi korban sempat merekam perbuatan sopir taksi yang meminta ongkos taksi seraya mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang ketakutan memaksa minta turun dan berteriak minta tolong. Polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dari rekaman video dan sehari kemudian menangkapnya di Bandara Juanda, Surabaya. Saat itu ia berencana melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Polisi meminta kedua korban segera membuat laporan agar pelaku bisa dipidana atas perbuatannya. Kedua warga negara asing yang diduga sebagai korban tersebut belum membuat laporan secara resmi di kantor polisi. Tanpa laporan bisa diproses hukum berjalan? Ya, karena kejadian begitu bisa saja, cuma kan ada kesulitan, seperti saya bilang tadi kan. Kesulitan nanti karena ini kan kasus pidana, otomatis kan harus ada korban. Ya. Nah, kemudian pasal yang dilanggar, ya, yang sementara nanti akan dikenakan kepada pelaku, ya, yang tadi saya sebutkan atas nama Januarius Topkai tadi, ya. Nanti kita dari Polresta Denpasar sudah mempersiapkan pasal 368 KUHP, ya, tentang pemerasan. Kemudian
pasal 369 KUHP pengancaman, ya. Kemudian kita juga akan terapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1251, ya, yaitu membawa membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman tadi 10 tahun. Ya. Oh, please. Peristiwa terjadi pada 2 Januari di Jalan Kayu Aye, Seminyak, Badung. Korban saat itu menyewa taksi. Saat tiba di tujuan, pelaku meminta uang tidak sesuai dengan tarif yang disepakati. Pelaku bernama Yanuarius Toebake, berusia 20 tahun. Ia bisa dijerat pidana pemerasan dan pengancaman, bahkan undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. That guy just threatened us with Tim a Liputan knife. melaporkan dari He Kota threatened us Denpasar. with a knife. That taxi driver threatened us with a knife. Tiga pelaku perampokan ini tidak berkutik di dalam mobil taksi. 3 Januari lalu, warga di kawasan Pasar Senggol Sayan Ubud seolah sudah siap mengeroyok para pelaku jika berani keluar dari kendaraan. Polisi dari Polres Gianyar akhirnya datang dan meredam emosi warga. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Para pelaku adalah buruh bangunan. Mereka berniat jahat merampok sopir taksi daring yang mereka tumpangi. Kadek Pratama, sang sopir, mengaku para pelaku memesan taksi melalui aplikasi. Mereka minta diantar dari Pasar Senggol ke salah satu alamat di Ubud. Namun belum lama berjalan, salah satu pelaku yang duduk di bagian depan mengancam dan memukul korban. Merasa terancam nyawanya, korban nekat keluar dari mobil dan langsung berteriak minta tolong. Jadinya dipukul, saya tanya, terus dia langsung nyekik saya, dia langsung mukul saya ini, terus dia pegang, setelah mukul ini, dia dipegang, saya berencana lompat gitu aja. Dari 3 pelaku, ada 2 pelaku yang diduga masih di bawah umur dan hanya Polres yang mempunyai unit PPA untuk menangani hal tersebut. Dan setelah itu disinyalir bahwa ini merupakan jaringan dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Ketiga pelaku saat ini telah menjalani pemeriksaan di Polres Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.